Apakah benar ada dalil fadilah berdoa setelah sholat fardu? Saya tidak pernah menemukan hadis itu, dan yang saya temukan malah pendapat ulama-ulama kita sekarang menyebutkan tentang tidak adanya riwayat yang sahih menyebutkan ada doa ya khusus setelah sholat fardu. Makanya para ulama yang faham dengan sunnah tidak pernah ada yang mengamalkan secara khusus ya doa dihubungkan dengan sholat 5 waktu. Beda kalau sholat sunnah dan tidak secara khusus ya, tidak secara khusus. Tapi kalau secara khusus dipaketkan sama dengan zikir habis sholat, maka itu ulama mengatakan tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Makanya dianjurkan untuk tidak membaca doa secara khusus habis sholat 5 waktu. Jadi masalahnya di sini karena Nabi SAW tidak pernah contohkan berdoa secara khusus habis 5 waktu sholat yang wajib, maka dianjurkan untuk tidak melakukannya. Nama saya Abdul Wahid di Bekasi. Saya mau bertanya, sebagian orang biasanya jika habis sholat dia tidak mau berdoa. Ada yang bilang bahwa berdoa setelah sholat itu tidak ada dalilnya. Apakah benar demikian Ustadz? Dan apa hukumnya? Sekian, terima kasih. Ya, itu hadis-hadis yang menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk berdoa setelah sholat. Dan memang kalau secara logika ya, tidak ada larangan berdoa kapanpun tuh boleh-boleh saja kan, sah-sah saja. Apalagi ini habis sholat, maka sangat dianjurkan sekali. Gitu ya. Bahkan seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi tadi. Nah, kalau memang ada yang mengatakan habis sholat itu nggak ada anjuran untuk berdoa, itu sebenarnya kurang tepat juga. Kurang tepat. Kenapa? Karena ada sebuah hadis dan ini disebutkan oleh Imam Nawawi ya. Jadi Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab menyebutkan begini. Ittafaqa asy-Syafi'i wal ashab wa ghairuhum ala annahu yustahabbu dzikrullahi ba'da salam wa yustahabbu ad-du'a aidan ba'da salam bil ittifaq. Jadi kata Imam Nawawi, disunahkan itu yang namanya zikir kepada Allah atau berdoa setelah salam, setelah kita sholat itu sepakat para ulama. Bahkan Imam Syafi'i dan para ashab yaitu ulama Syafi'iyah mengatakan itu sunnah. Boleh, bahkan sangat dianjurkan. Ini kita bahasnya doa tadi karena dia ditanyakan tentang doanya. Kata Imam Nawawi begini, waja'at fi hadhihi ahadits katsira. Untuk hal yang seperti ini itu ada hadis yang banyak. Minha di antaranya marwahu at-Tirmidzi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Nabi SAW pernah ditanya. Nabi pernah ditanya, ya Rasul, ayyud du'ai asma. Doa apa sih yang paling didengar oleh Allah? Maksudnya yang bisa diijabah lah, yang pasti diijabah itu doa yang seperti apa? Maka kata Nabi SAW, jauful laili wa duburu kullis sholawat. Doa ketika sepertiga malam yang akhir atau doa setelah sholat. Nabi menyebutkan duburu kullis sholawat. Ini hadisnya sahih, bahkan Imam Tirmidzi mengatakan hasan. Ya. Di sana ada kalimat Nabi menganjurkan berdoa duburu kullis sholat. Dubur itu di akhir sholat. Nah, di akhir sholat itu maksudnya setelah salam. Kalau ada yang mengatakan, loh dubur itu bukan setelah salam, dubur itu menjelang salam misalkan, karena di sana ada anjuran untuk berdoa kan sebelum salam itu. Ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena nanti ada hadis mengatakan barang siapa yang sabbaha fi duburi kulli sholatin thalathan wa thalathina, barang siapa yang bertasbih sebanyak 33 kali, itu kalimatnya pakai dubur juga dubur kulli sholat. Enggak mungkin tuh sebelum salam orang baca tasbih 33 kali. Padahal itu setelah salam. Berarti kalimat dubur kulli sholat di akhir penghujung sholat itu maksudnya setelah salam. Ya, itu dalil bahwa kita dianjurkan untuk berdoa setelah sholat. Ada lagi hadisnya sebenarnya masih banyak ya. Yang kedua ini disebutkan hadis tentang Mu'adz bin Jabal. Nabi itu pernah berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, jangan tinggalkan doa satu ini setelah sholat. Doanya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Teman-teman bisa melihat dalam kitab Al-Adhkar min kalami Sayyidil Abror karya Al-Imam An-Nawawi, Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Dikatakan warawaina fi sahihil Bukhari fi awail kitabil jihad. Diriwayatkan dari sahihil Bukhari
dalam awal-awal Kitabul Jihad, an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzu dubura sholati bihaula'il kalimat. Setelah akhir salat, selesai salam berarti Nabi Muhammad meminta perlindungan dengan kalimat-kalimat ini. Apa? Allahumma inni a'udzubika minal jubun. Ya Allah, aku berlindung dari sifat penakut. Wa a'udzubika an uradda ila ardhil umur. Ya Allah, aku berlindung jangan sampai aku menjadi orang yang tua renta merepotkan orang lain. Wa a'udzubika min fitnatid dunya. Aku berlindung dari bahayanya dunia. Wa a'udzubika min adzabil qabr, dan aku berlindung dari azab kubur. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairihim an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qol, bahwasanya amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidzatain dubura kulli salatin. Bahwasanya kata Sayyidina Uqbah bin Amir, Nabi pernah memerintahkanku untuk membaca al-muawwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dubur kulli shalah. Nah, kalau kita artikan dubur kulli shalah ini adalah akhir salat sebelum salam, masa kita baca al-muawwidzatain sebelum salam? Wa fi riwayat Abi Dawud bil muawwidzat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Fayambaghi an yaqra'a qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lebih jelas lagi pada hadis berikutnya nomor 190, wa rawaina bi isnadin sahih fi sunani Abi Dawud. Ini perhatikan, dalam sanad yang sahih dalam kitab Sunan Abi Dawud wan Nasa'i an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Kata Sayyidina Mu'ad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi, memegang tangannya Mu'ad, diambil, kemudian ya Mu'ad wallahi inni la uhibbuk. Mu'ad, sungguh aku ini mencintaimu, aku bangga punya sahabat seperti engkau wahai Mu'ad. Faqala, lihat, usika ya Mu'ad, aku akan memberikan engkau wasiat wahai Mu'ad. La tada'anna fi duburi kulli sholatin. Jangan kamu tinggalkan setiap selesai sholat. Kul, kamu ucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan husni ibadatik, senantiasa memperbaiki ibadah kepadamu. Di dalam kitab Ibnu Sunni an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lihat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu, setelah menuntaskan salatnya. Jadi qada salatahu ini seolah-olah menegaskan hadis sebelumnya. Yang dimaksud dubura kulli salat ini adalah qada salatahu, ketika Nabi sudah menyelesaikan salatnya, bukan di akhir salat sebelum salam, tapi setelah selesai salam. Apa indikasinya? Lebih jelas lagi, setelah qadha salatahu, menyelesaikan salam, masaha jabhatahu biyadihil yumna. Nabi ini mengambil tangan, kemudian mengusap jidat beliau dengan tangan kanan beliau. Summa qala asyhadu alla ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Allahumma azhib annil hamma wal huzun. Ya Allah, semoga engkau menghilangkan dariku alham, gundah gulana, wal hazan, dan kesedihan. Nah, teman-teman bisa melihatnya dalam Al-Adhkar nomor 145. Belum selesai, dalam hadis berikutnya ada beberapa lagi ini. Semuanya mengindikasikan bahwasanya madanautu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayatnya Abi Umamah radhiyallahu an. Beliau menceritakan, saya mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap salat. Jadi setiap salat kok saya mendekati Nabi, duburi kulli salatin maktubatin wala tatawuin. Baik itu salat maktubah, salat fardu, wala tatawuin ataupun salat sunnah. Illa sami'tuhu yaqul, kata Sayyidina Abi Umamah, ketika selesai sholat sunnah ataupun sholat fardu, saya mendekati Nabi, Nabi akan mengatakan Allahumma gfirli dhunubi wa khotoyaya kullaha, Allahumma ashni wajburni
wahdini li salihil a'mali wal akhlaq innahu la yahdi li salihiha wa la yasrifu sayyi'aha illa ant. Di sini dikatakan, ya Allah ampuni aku atas kesalahanku, dosa-dosaku semuanya, tambahlah, ampunilah kekuranganku, tuntunlah aku, bimbinglah aku untuk selalu beramal soleh dan berakhlak yang baik. Kenapa? Yang bisa mengantarkan diriku kepada amal soleh, amal baik, akhlak yang soleh, akhlak yang baik, itu hanya Engkau. Dan yang bisa menyingkirkan aku dari keburukan akhlak, keburukan amal, itu hanya Engkau. Nah, ini ada di Al-Adhkar. Masih ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 hadis lagi sebetulnya yang belum kita baca. Mulai hadis nomor 193, 194, oke, 195 dan 196. Intinya betapa Al-Imam Nawawi, bukan saya, beliau meriwayatkan hadis-hadis betapa Nabi ini setelah sholat beliau membaca doa dengan berbagai riwayat yang tadi sudah kita sebutkan ya. Artinya hati-hati ya kalau kemudian ada yang mengatakan tidak ada riwayat Nabi membaca doa setelah sholat. Nah, ini jangan-jangan kalau kita tahu bahwa ada riwayatnya Nabi berdoa tapi kita mengatakan tidak ada, itu bisa masuk dalam kategori man kadzaba alayya muta'ammidan. Barang siapa yang berbohong atas namaku falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silahkan booking tempatnya di neraka.